Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena di kesempatan subuh kali ini kita bisa kembali melanjutkan sesi rehat subuh kita dengan pembahasan bersama kitab Fikih Bermazhab, pengantar memahami cara beragama. Dan insya Allah topik yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini yaitu berakidah dengan logika atau membangun akidah dengan logika. Baik, kita akan masuk ke materi, namun sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu guru kita Ustaz Aminur Baiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ustaz, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah khair, insyaallah. Ini enggak capek Ustaz? Sudah ngopi belum? Ngopi tadi Ustaz. Oh, insyaallah. Tapi enggak ngopi, teh aja Ustaz. Oh, ngeteh. Insyaallah. Ini enggak capek Ustaz? Kemarin habis dari safar, pagi ini lanjut lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Insyaallah. Semuanya dalam kondisi sehat. Masih terkendali Ustaz ya? Insyaallah. Mandali ya. Mandali. Aman terkendali. Tayyib. Kita membahas apa ini, Ustaz? Ini membangun. Ini kebalik ya. Harusnya antum yang tanya ya. Enggak apa-apa, Ustaz. Saling tanya aja. Oh, gitu. Mana-mana. Membangun akidah dengan logika, Ustaz. Membangun akidah dengan logika. Iya. Kira-kira gimana nih, Ustaz? Kenapa kita Memungkinkan nggak orang itu membuat akidah, membangun akidah dengan logikanya? Kayaknya nggak mungkin, Ustaz. Kenapa nggak mungkin? Ya, karena logika ini dia tidak ajak, Ustaz. Ajak tuh, Ustaz. Enggak. Karena kan kita kalau membangun sesuatu itu butuh pijakan, Ustaz ya. Kayak bangun rumah tangga gitu, Ustaz. Bangun itu kan pondasinya itu nggak boleh oleng gitu, Ustaz. Jadi akidah adalah bagian yang tidak mungkin ada perubahan. Setuju ya? Iya. Karena kalau akidah itu berubah, berarti pondasi berubah. Dan tidak mungkin sebuah rumah pondasi berubah. Kalau aturan mungkin berubah. Maka ada falsafah, ada aturan yang dibangun dari falsafah, kan begitu ya? Iya. Kalau aturan mungkin saja dia berubah. Makanya dalam syariat kita ada perubahan dari sisi aturan dengan adanya nasakh dan mansukh di zaman wahyu turun. Tapi tidak ada nasakh dan mansukh untuk akidah. Karena kalau ada nasakh dan mansukh dalam masalah akidah, berarti salah satunya pasti dusta. Beda dengan aturan. Sekarang saya tetapkan A, besok saya tetapkan B. Itu mungkin. Tapi kalau dalam masalah keyakinan, sekarang keyakinannya A, besok keyakinannya B, berarti salah satu ini ada yang dusta. Kalau ketetapan, perubahan itu mungkin terjadi sesuai dengan kehendak zat yang memiliki aturan. Tapi kalau keyakinan, perubahan tidak mungkin terjadi. Sebab kalau perubahan keyakinan itu terjadi, maka berarti keyakinan pertama dengan keyakinan yang kedua salah satu ada yang dusta. Sebab keyakinan itu berkaitan dengan masalah informasi. Apa yang harus kita yakini terkait informasi itu. Sedangkan aturan itu terkait dengan praktek yang harus kita lakukan. Sehingga apa yang harus kita perbuat berkaitan dengan hukum A, hukum B, dan seterusnya. Makanya dalam nasakh dan mansukh, untuk akidah tidak masuk. Tapi untuk syariat memungkinkan. Kenapa Ustaz ada yang ingin bangun akidah itu di atas logika, Ustaz? Jadi sebelum kita bahas kayak mungkin atau enggak gitu kan ya. Tapi kan berarti sebelum itu ada yang pengen dulu gitu kan ya. Maksudnya pengen bangun dengan logika-logika mereka. Kira-kira kenapa, Ustaz? Jadi ada banyak sekali saya boleh sebut khazanah yang dimiliki oleh manusia. Manusia punya kekayaan yang ada pada dirinya. Kekayaan itu bisa bentuknya logika dia, akal pikiran dia. Kekayaan juga bisa bentuknya budaya yang ada di masyarakat. Dan mereka mencintai kekayaan ini. Ada yang cinta logikanya, ada yang cinta budayanya, ada yang lebih cenderung kepada perasaannya, dan seterusnya. Sehingga di sekitar manusia ini ada beberapa hal yang itu menjadi pelengkap hidupnya. Akal, logika, perasaan.
kemudian budaya yang ada di masyarakat. Nah, kemudian dari semua ini terkadang mereka jadikan sebagai sumber logika, sebagai sumber akidah, keyakinan. Sehingga dia meyakini sesuatu karena budaya. Dia meyakini sesuatu karena ini adalah hasil dari logika dia, dan seterusnya. Maka mereka jadikan beberapa pelengkap kehidupan ini sebagai sumber keyakinannya, sebagai landasan keyakinannya. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan. Sebab tiga hal ini antara satu lingkungan masyarakat dengan masyarakat yang lain berbeda. Logika antara saya dengan si A berbeda, antara si A dengan si B berbeda. Nah, ketika itu berbeda-beda, maka jika itu dijadikan sebagai standar ideologi dan akidah, akibatnya akan ada beragam ideologi sesuai dengan latar belakang logika mereka masing-masing. Budaya juga sama. Kalau budaya dijadikan sebagai sumber akidah, maka akan berbeda antara satu budaya masyarakat dengan budaya masyarakat yang lain. Sebagai contoh sederhana ya. Di Yogyakarta, masyarakat kita punya budaya bahwa bulan Suro atau Muharram itu dianggap sebagai bulan sial. Karena menjadi bulan sial, maka bulan Suro pantangan untuk melakukan berbagai macam hajatan. Ini berbeda dengan orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur itu meyakini berdasarkan budaya mereka bahwa bulan sial adalah bulan Dzulqa'dah yang mereka sebut dengan bulan Selo. Kenapa disebut bulan Selo? Selo itu dari kata kesesel olo, kesisipan, kecelakaan. Maka bagi mereka bulan Selo itu bulan pantangan, bulan Dzulqa'dah itu bulan pantangan untuk melakukan hajatan. Nah, kita jadi bingung, kita pakai standar yang mana? Pakai masyarakat Jogja, Jawa Tengah yang meyakini bulan Muharram sebagai bulan celaka, ataukah pakai masyarakat Jawa Timur yang meyakini bulan Dzulqa'dah sebagai bulan celaka? Yang bingung asli Jawa Timur tinggal di Jogja. Kayak saya gini ya. Ini mau ikut yang mana? Jadinya ketika orang menjadikan budaya itu sebagai standar logika, sebagai standar akidah, maka orang akan menjumpai kebingungan. Saya berasal dari sini tapi saya tinggal di sini. Kamu pakai budaya yang mana? Bingung dia. Tidak ada standarnya jadinya. Karena itu budaya tidak bisa dijadikan sebagai standar akidah. Dan Al-Quran menceritakan titik sengketa para nabi dengan musuhnya, salah satunya dalam masalah ini. Para nabi mereka menyampaikan wahyu untuk dijadikan sebagai standar berakidah, standar beragama. Sementara musuh para nabi, mereka menjadikan budaya itu sebagai sumber dalam berakidah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka menjawab, kami mengikuti apa yang telah ditinggalkan oleh leluhur kami. Jadi saat mereka diajak untuk berislam dengan baik, mengikuti nabinya, mereka beralasan dengan budaya leluhur. Ini kan budaya leluhur. Kami mengikuti apa yang diajarkan oleh leluhur kami. Mereka juga mengatakan, inna wajadna aba'na ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami jumpai leluhur kami memiliki akidah tertentu dan kami mengikuti ajaran mereka. Jadi mereka menjadikan budaya sebagai latar belakang berakidah dan berkeyakinan, itu ditentang oleh para nabi. Akhirnya terjadilah titik sengketa antara mereka dengan para nabi disebabkan masalah budaya. Nanti akan kita bahas itu ya. Maka beberapa poin ini tidak bisa jadi sumber akidah, baik logika, baik budaya, maupun perasaan. Orang kadang berakidah main perasaan. Terutama misalnya model-model kasyaf itu ya. Akidah kasyaf itu sumbernya perasaan. Sehingga kenapa ada orang seperti itu? Karena kecintaan mereka, kecenderungan mereka terhadap properti yang mereka punya. Padahal sebenarnya
itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber dalam berakidah. Masya Allah. Ustaz, ini kira-kira apa contoh, Ustaz? Contoh kasus mungkin ya, atau contoh real gitu, Ustaz. Orang ini bangun akidahnya pakai logika gitu, Ustaz. Mungkin ada contoh yang kayak kalau tadi kan istilahnya faktor-faktor gitu, Ustaz, ya. Kayak kenapa orang akhirnya pakai logika atau yang lain, karena memang ya itu sebenarnya manusiawi juga, Ustaz, ya. Kayak kita mencintai dengan apa yang ada di lingkungan, apa yang kita punya gitu ya. Cuman mungkin karena sampai ke tahap berlebihan gitu, Ustaz, ya, akhirnya jadi masuk mempengaruhi akidah. Kalau contoh kasusnya apa, Ustaz? Kira-kira kayak ya, akidah tapi dibangun dengan logika. Baik. Jadi manusia itu kan tidak mengetahui apa yang telah terjadi di masa silam dan apa yang akan terjadi. Dan kadang mereka membuat teori yang itu kemudian jadi keyakinannya, berkaitan dengan bagaimana kejadian alam semesta ini. Misalnya, gimana sih kok bumi ini bisa terbentuk? Bagaimana matahari bisa terbentuk? Bagaimana tata surya bisa terbentuk? Lalu kemudian dia membuat teori dengan logika dia. Dijadikanlah sebuah postulat. Dia merancang sebuah teori, postulat, lalu dari hasil postulat itu dia buat kesimpulan. Oh, bumi ini tercipta karena peristiwa Big Bang. Ada sebuah bintang yang besar berbenturan dengan bintang yang lain, terjadilah benturan yang sangat besar, Big Bang. Lalu yang satu utuh, yang satu pecah berkeping-keping. Kemudian mereka berputar terus, berpilin, akhirnya jadi bulatan-bulatan, jadilah planet-planet. Kemudian ada yang mengatakan, oh enggak, ini tercipta karena dulu ada udara yang berpilin, ya, yang berputar cepat, akhirnya semakin memadat, kemudian jadilah benda-benda planet. Dan jumlah udara itu banyak sekali. Ada yang jadi bintang, ada yang jadi planet. Itu kan postulat. Kemudian itu diyakini sebagai akidah. Maka dalam pandangan mereka, bumi dan seisinya, serta berbagai macam planet yang ada di sekitarnya, ini bukan karena ciptaan Allah, tapi terjadi melalui proses tadi. Ada yang disebut dengan teori nebula, ada yang disebut dengan teori Big Bang, dan beberapa teori yang lainnya berkaitan dengan asal-usul penciptaan manusia, penciptaan alam semesta, dan itu masuk dalam kurikulum pendidikan kita. Jadi mereka mendasari akidah tentang asal-usul penciptaan langit dan bumi beserta planet yang ada di dalamnya itu dengan menggunakan logika. Yang sebenarnya kalau kita baca, ini gedabrus. Paham gedabrus ya? Asal bunyi aja. Asal bunyi, ndobos. Tapi ndobos jadi kurikulum. Kita bisa aja ndobos kayak gitu. Tapi kemudian jadi kurikulum. Ya memang dalam teori metafisika kan kemudian itu dikaitkan dengan perhitungan. Lalu mereka membuat teori rumusnya. Kira-kira kalau ini dirumuskan, nanti jadi persamaan apa? Itu memang bisa ya. Teori seperti itu memungkinkan untuk dilakukan dengan pendekatan ilmu fisika. Ketika benda ini berpilin, kemudian dengan kecepatan sekian, maka nanti akan terjadi pemadatan ke arah dalam sehingga dia semakin padat dan seterusnya. Dihitung bisa. Cuman kan itu gedabrus. Ini godak-gadik orang matuk gitu ya. Dia sinkron-sinkron kan, tapi sebenarnya nggak sinkron. Cuman orang memungkinkan untuk melakukan itu. Yang mengherankan ketika itu dijadikan sebagai kurikulum, jadinya orang mempelajari itu sebagai sebuah kewajiban. Padahal aslinya adalah manusia yang pintar ngomong, lalu kemudian diikuti oleh banyak orang, jadilah sebuah keyakinan. Termasuk misalnya keyakinan teori Darwin, teori evolusi, itu kan jadi akidah. Ini kita berbicara untuk akidah yang dimiliki oleh sebagian orang berdasarkan postulat sains. Berkaitan dengan akidah Islam apa saja? Oh, itu banyak sekali. Ada orang misalnya mempostulatkan Allah, menteorikan Allah berdasarkan logikanya. Dan itu pekerjaan Ahlul Kalam. Sehingga Allah itu kayak gimana sih? Ahlul Kalam bercerita, Allah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seterusnya.
Begitu dia punya postulat seperti itu, diikuti oleh banyak orang, akhirnya jadi keyakinan. Sehingga akidah itu muncul berdasarkan logikanya. Nah, Masya Allah. Ini solusinya gimana, Ustaz? Kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti tadi, baik yang mungkin karena penjelasan sains gitu ya, kemudian atau mungkin ya mungkin dia mengkaji juga, Ustaz ya, mengkaji ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat hadis, kemudian masuk di situ akidah gitu kan, masuk logika di situ, akhirnya kemudian tadi dia bicara tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah, tapi alat yang untuk menafsirkan atau yang lain logikanya. Nah, kira-kira nanti sikap kaum muslimin atau sikap kita kalau berhadapan dengan mereka-mereka yang seperti ini bagaimana? kalau sebelum kita bicara bagaimana menyikapi, kita perlu melihat dulu ya, latar belakangnya kenapa kok mereka melakukan seperti itu. Dulu waktu kami masih kuliah di teknik nuklir, salah satu di antara materi kuliah yang kita bahas adalah berkaitan dengan bicara masalah atom ya. Atom itu kan nggak kelihatan dan tidak ada alat yang bisa melihat atom. Sehingga kenapa para ahli sains itu bisa menggambarkan atom. Ya, misalnya atom hidrogen terdiri dari atom inti dan satu elektron yang mengitarinya. Kok bisa seperti itu? Terus digambar. Apa benar atom hidrogen itu gambarnya kayak gini? Dari mana kamu tahu? Jadi prinsipnya begini, manusia itu keponya luar biasa. Sampai dia meneliti benda yang terkecil dan meneliti benda yang terbesar. Sehingga dari yang paling besar yaitu alam semesta itu diteliti. Kemudian sampai yang paling kecil yaitu atom diteliti. Itu keponya manusia. Makanya sains dalam kondisi ini, dia itu sudah mencapai di ujung atas dan ujung bawah dari sisi ukuran. Mereka meneliti benda terbesar dalam pandangan manusia, yaitu alam semesta. Dan mereka meneliti benda terkecil menurut manusia, yaitu atom hidrogen katanya, yang hanya memiliki satu elektron. Nah, dalam penelitian tentang atom-atom seperti ini, sebenarnya yang digunakan itu kan eksperimen. Lalu mereka berkesimpulan dari hasil eksperimen itu. Jadi tidak melihat, tapi bereksperimen. Sederhananya kayak gini. Kita kalau misalnya ini ada sebuah minuman ya. Antum tidak diberitahu bagaimana cara minuman ini dibuat. Tidak? Tapi kemudian orang ngicipi setelah diminum. Baik. Menurut saya, dari rasanya, aromanya, dan seterusnya, ini mengandung A, B, C, D. Dah? Dari mana dia bisa berkesimpulan kayak gitu? Dari rasa yang dia buat. Ya, dari rasa yang dia dapatkan. Sehingga dari rasa, aroma yang dia dapatkan, dia berkesimpulan. Bukan melihat langsung. Kejadian ini dia tidak lihat. Karena dia nggak bisa menjangkau kejadian itu. Sehingga sampai asal mula langit dan bumi, itu mereka postulatkan, mereka buat teori. Karena tadi dia pakai rasa-rasanya kok kayak gini, akhirnya jadilah sebuah keyakinan. Dan memang kadang ya kita merasa aneh, ini kan cuma orang gedabrus saja, kenapa dipercaya? Dia cerita tentang ini, tentang metafisika. Atau hidrogen, itu kan dari penelitiannya. Ada orang misalnya melemparkan neutron ya. Kemudian terkena, dia bisa mengenai satu neutron yang terlepas. Kemudian atom itu rusak. Oh, berarti ini atomnya hanya terdiri dari satu neutron, satu proton, dan satu elektron. Kemudian dia buat gambar, jadilah atom hidrogen. Sehingga dari eksperimen itu, kayaknya kok kesimpulannya seperti ini. Ini mungkin masih bisa diterima, karena ini hubungannya hanya masalah dunia. Tapi terus itu digunakan dan dikiaskan untuk masalah ketuhanan. Sehingga dia membayangkan Tuhan tuh seperti ini. Kenapa Anda meyakini seperti itu? Karena Tuhan tuh harus kayak gini, nggak boleh seperti ini. Dia memaksakan dengan logikanya, Tuhan harus seperti ini, tidak boleh seperti ini. Misalnya, banyak sekali dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
bahwa Allah itu berada di atas. Sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci zat, maha suci Rabbmu. Sucikanlah nama Rabbmu. Al-a'la, yang maha tinggi. Yang maha tinggi artinya Di atas. tinggi zatnya, dia berada di atas. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Inna anzalna, sesungguhnya kami turunkan. Diturunkan kan berarti dari atas ke bawah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Hanya kepadanya kalimat-kalimat yang thayyib itu naik. Yas'ad, naik. Kata naik berarti menuju ke arah atas. Dan yang lebih tegas lagi, Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu al-Arsyistawa, dan itu disebutkan dalam beberapa ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa kana arshuhu alal ma, dan arsy-nya itu berada di atas air. Dan air ini berada di atas langit. Dan aneka ayat-ayat yang lainnya yang sampai disimpulkan oleh Ibnu Abil Is rahimahullah, jika kita perhatikan dalam Al-Quran, maka ada lebih dari 10 ayat, lebih dari 1000 ayat yang menyatakan bahwa Allah berada di atas. Tapi kemudian akal membuat postulat, membuat teori. Kalau Allah berada di atas, berarti Allah punya tempat. Kalau Allah punya tempat, berarti tempatnya lebih besar daripada Allah. Jadi berarti itulah adalah gaya logika dalam menyimpulkan. Padahal ini bukan bagian yang bisa dilogika. Apa susahnya sih kau menerima Allah berada di atas, wong teks Qur'annya juga kayak gitu. Terus ditakwil. Jadinya apa? Ditakwil. Oh enggak. Maksud Allah alal arsh istaula, Allah menguasai arsh. Terus Allah di mana? Jangan tanya demikian. Kenapa nggak boleh tanya demikian? Karena ini pertanyaan yang tidak boleh diajukan tentang Allah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya seperti itu. Sehingga pada saat ada seorang budak wanita yang mau dimerdekakan, dites dulu oleh Rasulullah SAW. Aina Allah, di mana Allah? Kemudian budak ini menjawab, fis sama, Allah berada di atas. Allah berada di atas. Dan yang bertanya Rasulullah SAW, di mana Allah? Yang bertanya siapa? Rasulullah SAW. Dan jawaban dari wanita ini diterima oleh Nabi SAW. Allah berada di atas. Kalau kemudian jawaban ini dianggap sebagai akidah yang sesat, seharusnya ini bukan standar mukmin. Tapi ketika wanita ini bisa menjawab dengan benar, Nabi SAW berpesan kepada tuannya, "I'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan wanita ini karena dia adalah seorang wanita mukminah. Berarti jawaban itu benar atau salah? Benar. Maka meyakini Allah berada di atas adalah keyakinan yang benar yang dimiliki oleh seorang mukmin. Dan itu keyakinan Musa yang mau diruntuhkan oleh Firaun. Makanya ketika Musa alaihissalam menjelaskan kepada Firaun seperti apakah Rabbul Alamin, kemudian Firaun mengatakan kepada Haman, "Ya Hamanu benili sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati wal ard fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadhiba." Betul ya ayatnya kayak gitu. Jadi Haman, bangunkan kepadaku sebuah sarhan, ya, bangunan yang tinggi, menara, agar saya bisa mencapai asbab, menggapai tempat untuk bisa naik ke arah langit. Dan saya ingin bertemu dengan Tuhannya Musa. Fa'attali'u ila ilahi Musa. Saya ingin ketemu dengan Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan saya meyakini Musa ini dusta. Akan saya buktikan kalau tidak ada Tuhan di atas. Sehingga Firaun menyuruh Haman untuk membangun menara, bangunan yang tinggi. Karena Firaun ingin membuktikan kalau Musa ini dusta. Tidak ada Tuhan di atas. Sehingga menolak keyakinan bahwasanya Allah di atas. Itu akidahnya Firaun. Ketika Musa sudah menjelaskan kepada Firaun seperti apakah Rabbul Alamin dan di manakah Rabbul Alamin, tapi ditolak oleh Firaun.
Baik. Kemudian, meyakini bahwasanya Allah di atas, itu kan tidak sama dengan Allah bertempat. Karena Allah tidak butuh hambanya. Sebab yang namanya yang namanya gambaran logika itu memang terjadi. Kita mengatakan Allah berada di atas. Tapi logika kamu hentikan. Jangan kemudian berkhayal. Yakini sebagaimana teks Al-Quran yang ada. Karena Quran bilang demikian. Nah, tapi kan mereka nggak terima. Karena logikanya yang maju. Nah, ketika logika itu maju, mengalahkan wahyu, ini kondisi yang tidak sopan. Logika kamu hentikan. Idza ja'al athar kafan nazar. Kalau sudah ada dalil, maka logika dihentikan. Jangan dilanjutkan. Justru ketika dia menggunakan itu jadinya tidak sesuai logika. Karena logika mengatakan, di luar kemampuan logika, jangan di logika. Logika mengatakan, di luar kemampuan logika, jangan di logika. Allah berada di atas. Itu teks dari Al-Quran. Teks dari hadis. Sudah? Boleh nggak kita melogika, Pak? Gimana Allah berada di atas? Di luar jangkauan logika. Dan logika mengatakan, yang di luar jangkauan logika, jangan di logika. Kalau logika dipaksakan untuk memikirkan yang di luar jangkauan logika, ini prinsip tidak logis. Sudah tahu nggak mampu, kenapa dipaksakan? Jadi begitu ya. Maka orang yang melakukan praktek takwil, membuat teori tentang Allah berdasarkan logikanya, pasti gagal. Dan ada banyak sekte-sekte yang lahir karena logika, sehingga mereka menjadi sekte yang menyimpang, karena mereka membuat sebuah akidah berdasarkan logika. Insyaallah. Ini kalau boleh disimpulkan saja. Mungkin pemirsa tadi menyimak. Sebenarnya kalau kita bilang berlogika itu sebenarnya bagus gitu saja. Logika bagus. Ya tadi memang ada ranah yang silahkan mainkan logika sampai elek gitu ya. Maksudnya kayak tadi proton, neutron, elektron gitu ya. Urusan sains terserah lah gitu ya. Mau kamu pakai logika. Tapi kalau begitu sudah masuk ranah ketuhanan gitu saja, maka cut, stop, logika nggak boleh masuk. Karena nanti kalau pun masuk ke situ errornya fatal gitu ya. Kayak tadi misalkan dia tentang zat Allah dan yang lain gitu. Jadi aslinya silahkan kalau itu mungkin urusan tadi sains dan keduniawian gitu ya, itu terserah wis gitu. Mau ngedabrus dan yang lain. Tapi begitu urusan agama sudah ranah Allah, ya itu tadi karena sudah ada nas tadi Ustaz ya. Jadi maka berarti itu poin pertama. Poin kedua mungkin tadi ada statement logika itu ada batasnya Ustaz ya. Enggak semua bisa digas sama dia gitu. Maksudnya enggak semua nyampe sama dia gitu Ustaz. Iya. Gitu Ustaz. Jadi ya kita sepakat itu ya. Logika ada batasnya. Sebagaimana kekuatan kita ada batasnya. Ada orang misalnya latihan kekuatan sampai ototnya berkembang besar gitu ya. Sudah? Dia akan menyadari meskipun dia adalah orang yang sangat kuat dibandingkan yang lain, tapi dia tidak bisa mengangkat gunung. Dia nggak bisa mengangkat rumah. Baik, kalau orang kuat ini dipaksakan untuk kamu harus bisa mengangkat gunung, kamu harus bisa mengangkat rumah, yang terjadi kira-kira apa? Enggak masuk. Akhirnya dia maksa terus, sakit dia jadinya. Tapi saya kan kuat, saya masih kuat, saya akan mencoba untuk mengangkat mobil. Silakan coba, tapi kamu nanti sakit. Logika juga gitu. Kemampuan dia ada batasnya. Begitu dia masuk ke ranah yang tidak mampu untuk dia cerna, tetap dipaksakan, sakit ini logika. Nah, ketika logikanya sakit, muncullah kesimpulan-kesimpulan yang isinya penyakit. Sehingga kelompok Jahmiyah misalnya mengatakan bahwa kita tidak boleh menyebut Allah dengan sifat apapun. Mengatakan Allah Maha Kasih Sayang, itu musyrik. Mengatakan Allah Ta'ala Maha Mendengar, musyrik. Jahmiyah kan kayak gitu. Yang paling parah ya. Mu'tazilah juga menolak semua sifat Allah. Meskipun mereka mengimani nama. Tapi nama tidak mengandung sifat. Kita mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi kita tidak boleh mengatakan Allah kasih sayang. Allah menyayangi hambanya. Itu tidak boleh. Ahlul Kalam membatasi
sifat-sifat Allah hanya dengan jumlah tertentu. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 20, jadi 20 sifat. Dan itu pun dibangun berdasarkan logika. Nah, kemudian mereka menolak sifat-sifat yang lain. Maka mengatakan Allah menyayangi hamba itu tidak boleh. Karena Allah menyayangi hamba berarti menyamakan Allah dengan hamba, dengan sifat menyayangi tadi. Itu kan logika yang berbicara. Loh, kok kamu kayak gini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Allahu yarham, Allah merahmati bi'ibadihi, hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengasihi hambanya. Allah mengampuni dan seterusnya. Allah mendengar. Qad sami Allah mendengar. Apa sulitnya untuk menerima itu apa adanya? Logika pada posisi ini jangan dilibatkan. Karena kalau dilibatkan jadinya apa? Sakit dia. Karena itu sudah tidak mampu untuk dia jangkau. Nah, saat ini waktu sudah lewat dari jam 6. Baik, dan ini ada satu poin di buku di halaman 287 ya. Jadi menang debat bukan berarti lebih benar. Ini penting ya. Sehingga mungkin Anda bisa lihat asatidzah Ahlussunnah menyampaikan prinsip Ahlussunnah itu kayak gini. Al-Quran bilang kayak gini, hadis bilang kayak gini ya. Lalu ada orang yang nggak terima. Debat dia. Dalam debat bisa jadi justru yang selain Ahlussunnah yang menang. Tapi apakah kemudian dia benar? Tidak. Coba kita lihat ini ya. Nabi SAW pernah mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum jidalu munafiki alimil lisan. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah perdebatan yang dilakukan oleh orang munafik yang pintar ngomong. Nah, maka kita bisa lihat, menang debat itu masalah pintar dan tidak pintar ngomong, bukan masalah benar dan salahnya. Makanya Imam Malik rahimahullah ketika diajak debat oleh seseorang, ini yang saya sebutkan di halaman 286. Dia kan ditantang debat, beliau rahimahullah ditantang debat oleh seseorang. Kemudian Imam Malik bertanya, jika kamu bisa mengalahkanku dalam debat, lalu apa selanjutnya? Tanya Imam Malik. Kemudian orang itu mengatakan, jika aku bisa mengalahkan Anda harus mengikuti pendapat saya. Imam Malik bertanya lagi, lalu jika ada orang lain yang berdebat dengan kita, kemudian orang itu bisa mengalahkan kita, bagaimana? Kata orang ini, nanti kita ikuti pendapatnya. Yang kemarin saya sebutkan ya. A, B debat, menang A, maka B ikut A. Lalu A debat dengan C, menang C. Akhirnya dua orang ini ikut C. C debat dengan D, menang D. Bertiga ikut D. Nanti D debat dengan E, menang E. Mereka berempat jadi ikut E. La haula wala quwata illa billah. Jadinya akidah mengikuti siapa yang menang debat. Dan menang debat itu urusan pintar ngomong. Maka siapa yang lebih pintar ngomong, dia menang debat. Meskipun belum tentu dia benar. Tidak hanya dalam masalah agama, termasuk juga dalam masalah yang lain. Saya pernah nonton obrolan di TV ya. Dan waktu itu mungkin masih zaman Pak SBY. Ada dialog tentang apakah reaktor nuklir itu layak dibangun di Indonesia atau tidak. Dan yang menghadirkan salah satu ahli dari Batan, Badan Tenaga Nuklir Nasional, sekarang sudah gabung dengan BRIN. Kemudian satu lagi adalah penggiat tentang masalah lingkungan. Karena beliau yang dari Batan ini mungkin tipe orang yang senang di lab ya, nggak pintar ngomong seperti gayanya politikus ya. Sementara ahli lingkungan ini, penggiat lingkungan ini pintar ngomong, dia udah biasa bicara di publik. Masya Allah, ini kayak dideplok gitu. Yang orang dari Batan ini, Masya Allah, ya dia seperti diremet-remet ketika debat. Tapi saya bisa menilai, orang ini, karena kita punya latar belakang ilmu yang sama, orang ini ketika ngomong pinter, cuman alasannya salah. Meskipun masyarakat tidak ngerti kan, karena mereka tidak tahu di balik itu ada apa. Ahli sains ini dalam masalah nuklir, dia paham, dia ngerti,
Dan apa yang dia sampaikan benar. Tapi kemudian karena nggak pintar ngomong, kalah dengan sebelahnya. Sehingga bagi mereka yang ngerti tentang ilmunya, dia bisa menilai yang benar yang ini. Tapi bagi mereka yang nggak ngerti, yang jadi standar ya, siapa yang pintar ngomong itu yang menang. Dan itu yang dianggap yang benar. Padahal kebenaran tidak identik dengan siapa yang menang debat. Nah, dan ini mungkin masih berlanjut sampai sekarang, kejadian-kejadian macam gini. Jadi keyakinan seperti ini masih ada sampai sekarang. Makanya di dunia kampus misalnya, teman-teman mahasiswa, ya mohon maaf, kadang mereka akan ngikuti forum-forum diskusi, dialog, dan seterusnya. Itu mereka punya pemahaman, siapa yang menang diskusi, menang dialog, itu yang dianggap benar. Ini kan pemahaman yang fatal. Padahal nggak ada jaminan siapa yang menang dialog, itu yang benar. Wallahu a'lam. Masya Allah. Berarti ini mungkin PR Ustaz ya, bagi yang pembawa kebenaran untuk belajar ngomong mungkin Ustaz ya. Jadi sehingga ketika dia menyampaikan, menjelaskan di forum, minimal nggak debat juga Ustaz ya. Minimal ketika satu arah pun istilahnya orang ketika mendapatkan penjelasan tuh mukni gitu ya. Artinya tenang gitu, ngerasa kayak oh iya ini. Mungkin seperti itu. Ya, memang bagian dari tugas para dai adalah menyampaikan kebenaran dan sampaikan kebenaran sampai bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Sehingga mereka juga harus berlatih untuk bicara dengan fasih, berlatih bicara dengan tegas, jelas, sehingga masyarakat bisa memahami dengan baik.